Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini saya mau menjelaskan tentang yang namanya stres air. Saya di sini tidak menggurui ya kawan-kawan, karena saya di sini juga masih pemula untuk menanam anggur. Baru satu tahun setengah saya mulai nanam anggur, dan saya juga tidak bisa menjelaskan tentang masalah stres air, karena kan teman-teman banyak yang nanya itu apakah di stres air atau bagaimana untuk melakukan pembuahan. Ini kan rencananya mau saya buahkan nih jenis varian akademik. Ini sudah 3 kali penyemprotan saya menggunakan Gendasil B. Dan untuk pengucuran juga sudah 3 kali saya menggunakan asam amino dan air lindi. Jadi untuk stres air ya kawan-kawan, saya juga kurang mengerti di sini tentang stres air. Bagaimana yang namanya stres air? Jadi di sini medianya memang tidak saya siram banyak. Saya menyiramnya cuma untuk melakukan pemupukan. Saya kasih air 10 liter dan saya siram itu 1 minggu sekali kawan-kawan. Jadi yang namanya stres air itu saya juga masih bingung, apakah yang stres air yang dinamakan itu yang harus daunnya sampai menguning dan medianya sampai memang kering betul atau bagaimana. Di sini kan saya tanamnya di grounding nih. Kalau di grounding itu kan biasanya terkadang hujan, jadi tanahnya basah. Jadi apakah stres air itu harus kering tanahnya atau bagaimana? Kalau di video-video kawan-kawan yang lain kan saya lihat yang tanamnya di polybag atau tanamnya di planter bag, yang namanya stres air itu dia memang kering betul tanahnya atau medianya. Daun-daun ini pun sampai menguning, sampai hampir rontok daunnya. Apakah itu yang dinamakan stres air? Kalau saya di sini kan tanamnya di grounding, di tanah langsung, jadi saya nggak bisa melakukan stres air. Dan di sini pun medianya nih kita ukur. Ini untuk pH tanah ya. Nih. Ini di sini pH, dan di ke kiri ini untuk pengukur kadar air. Nih. Kita ukur tegangan airnya. Di sini air di warna biru, ini yang di tengah ya kawan-kawan, bukan yang di atas, ini bukan yang di tengah. Ini air di garis antara biru dan hijau, berarti tanah di sini masih basah. Kalau misalkan nih kita ukur ke sini nih, kalau misalkan tanahnya ini di merah, berarti dia memang airnya kurang. Tapi kalau misalkan di hijau, berarti normal tanah, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Kalau di warna biru itu berarti tanahnya basah. Nih kita ukur lagi di sini. Makanya saya punya ini kawan-kawan. Nih. Tuh. Di warna biru kan. Berarti medianya di sini basah kawan-kawan. Tidak kering. Jadi kalau ditanya apakah itu pakai stres air, saya juga kurang paham masalah stres air. Karena tanahnya kayaknya basah terus di sini. Nih, kita ukur lagi. Tuh. Di warna biru kan. Nih.
berarti tanah itu basah kawan-kawan. Kalau letaknya di warna hijau berarti normal, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Kalau di merah ini berarti tanahnya kering kalau di merah. Kalau untuk pH tanahnya kan di sini kawan-kawan. Di sebelah sini. Kita pindah ke sini ke pH. Untuk pH-nya di angka 6,5. Tanah yang normal itu kan pH-nya biasanya 5,5 sampai 7 kawan-kawan. Makanya saya punya alat ini untuk mengukur tanah saya untuk kadar pH dan kadar air. Ini saya tidak mempromosikan alat ini ya kawan-kawan. Ini kalau pH-nya normal berarti dia di angka 7. Ini kita cek lagi yang di sini untuk pH tanahnya. Tuh keras kawan-kawan karena tidak pakai media terlalu banyak di sini saya, makanya keras tanahnya. Di sini yang lemah ya. Tuh kawan-kawan, pH-nya di angka 6,5. Tuh masih jalan. Di angka 6 berarti pH tanah ini normal. Kita cek kadar air. Tuh kadar air normal. Tuh kadar air full di warna biru. Berarti tanah ini kan basah, tidak stres air namanya. Kita cek lagi yang di sini. Untuk nih untuk kadar airnya full kawan-kawan, di angka 10. Berarti tanah ini kan basah, jadi tidak stres air namanya. Untuk pH-nya sendiri tuh, untuk pH-nya sendiri masih normal. Normalnya 5,5 sampai 7 kawan-kawan untuk pH tanah. Jadi yang namanya stres air tuh saya masih bingung juga, apakah memang harus betul-betul kering tanahnya dan daun sampai menguning, apakah itu yang dinamakan stres air? Kalau saya pembuahan ya begitulah kawan-kawan, tidak ada yang sampai kering tanahnya, medianya. Jadi yang ditanyakan kawan-kawan apakah itu stres air, saya juga masih bingung. Jadi semoga video ini bisa menjawab ya kawan-kawan. Untuk alat ini ya saya tidak promosi alat ini, karena saya punya alat ini kemarin karena dulu saya nanam cabai di sini. Jadi saya pakai alat ini, alat pengukur tanah, alat pH tanah. Ini mau dibuahkan rencananya, makanya ini tidak pernah saya siram. Memang cuman 1 minggu sekali saya siram 10 liter air sekaligus pemupukan. Apakah itu yang dinamakan stres air atau memang harus dikeringkan lagi tanahnya? Kalau dikeringkan lagi tanahnya kan tidak mungkin saya bisa mengkeringkan, karena ini di grounding tanahnya, tanah langsung nanamnya. Kalau di
planter big mungkin bisa sampai kering medianya. Jadi kalau di sini saya tidak sampai kering betul, langsung aja saya pangkas. Kalau sudah 4 kali pemupukan kan biasanya saya diamkan dulu. Untuk yang terakhir, setelah saya pupuk 4 kali, saya diamkan 1 minggu, lalu saya siram full tanahnya. Setelah siram full 2 hari saya pangkas. Jadi tidak ada yang namanya stres air kawan-kawan. Saya juga masih bingung untuk yang stres air. Ini 1 kali penyemprotan lagi nih pupuk Gandasil B nya. Kemarin baru yang ketiga, dan pemupukan juga yang ketiga. Nanti minggu depan kita pemupukan yang keempat, penyemprotan juga yang keempat. Lalu setelah itu saya diamkan 1 minggu dulu, baru saya siram full medianya kawan-kawan. Setelah saya siram full medianya sekitar 3 hari baru saya pangkas pohonnya. Nanti kita update terus ini untuk pembuahannya ya. Makanya ikuti terus videonya biar nggak ketinggalan. Jadi itu dulu ya kawan-kawan untuk masalah stres air yang bisa saya informasikan. Saya bisa berbagi pengalamannya, itu untuk pengalaman aja sih, pengalaman pribadi saya.